Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sebelum memulai jam pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Doanya dipimpin dulu oleh ketua kelas. Oke, baiklah. Selesai ya doanya. Kemudian langsung saja ke ibu mau absen dulu terlebih dahulu. Hadir semua nggak hari ini? Oke, baiklah. Absen pertama Lisa Setiawati, Eka Sulistiani, Dobi Ariansa, terus siapa namanya ini? Aldi, terus Anton. Nah, sudah hadir semua ya hari ini. Sebelum memasuki materi, Ibu nanya dulu terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu. Masih ingat nggak materi yang minggu lalu apa? Nah iya, kita kemarin belajar tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Dan Ibu langsung menjelaskan kedatangan Islam di Nusantara itu melalui apa? Yaitu melalui perdagangan. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang proses kedatangan Islam ke Nusantara terlebih dahulu. Proses kedatangan Islam ke Nusantara itu melalui perdagangan. Perdagangan Kepulauan Nusantara ini hasil buminya sangat banyak sekali ya. Kalian semua pada semua tahu kan? Nah, menjadi daya tarik bagi para pedagang bangsa antara Cina, Arab, India dan Persia. Mereka berdatangan ke Pulau Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka itu melalui Selat Malaka yang lambat laut tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Ada yang ingin bertanya anak-anak masalah kedatangan Islam ke Nusantara? Oh, belum ada ya. Nanti bertanya ya supaya bisa memahami ya. Ibu langsung saja lanjut lagi ya. Tentang materi ini yang Islamisasi dan silang budaya Nusantara. Yang pertama itu sarjana barat itu kebanyakan dari negara Belanda mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Pulau Indonesia berasal dari Gujarat. Sekitar abad ke-13 Masehi sampai abad ke-7 Hijriah. Gujarat itu terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya itu sangat strategis berjalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang Arab itu bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dalam Malabar sejak awal tahun Hijriah abad ke-7 Masehi. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pitnapel bukanlah orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke dunia timur. Ada menurut pendapat Pitnapel, kemudian didukung oleh Chesnok Hurthroni dan J.P. Mokweta pada tahun 1912.
yang berargumen didasarkan pada batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim itu wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mukheta kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Nah, kan Nusantara ini termasuk perdagangan yang paling banyak. Dimulai sekitar abad 7 Masehi yang melibatkan pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan bagi Nusantara. Dengan berdagang, berinteraksi dengan penduduk bisa menyebarkan agama Islam. Nah, sejauh ini Ibu sudah menjelaskan lebih panjang. Kepada anak-anak yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, silakan Nak Anton, ajukan pertanyaan. Nah, iya, pertanyaannya sebutkan 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat, Persia, dan teori Arab. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan masalah teori Gujarat, Persia, dan teori Arab. Nah, ini Ibu menjelaskan lebih rinci lagi biar anak-anak semuanya paham. Pertanyaan Anton bagus, biar teman-temannya juga mengerti ya. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Gujarat atau India. Orang-orang Gujarat ini menyebarkan Islam di sepanjang daerah pesisir pantai. Selain itu juga, teori Gujarat ini menyebutkan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antar Indonesia dengan Gambia atau Gujarat ke timur tengah hingga Eropa. Kemudian yang kedua itu teori Persia. Teori Persia ini masuk melalui bangsa Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh Hussein Dejaningrat, yaitu lantaran adanya beberapa bukti. Yang pertama itu adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW. Bukti yang kedua ialah terdapat kesamaan ajaran seks Siti dengan ajaran Sufi. Dan bukti ketiga ialah adanya catatan Tiongkok yang menyebutkan bahwa ada koloni para pedagang Islam di Sumatera Barat, tepatnya di lokasi Tasyi. Kemudian yang ketiga itu teori Arab yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Mekah atau Arab. Berdasarkan teori tersebut, masuknya Islam dan Arab ialah melalui pedagang Arab yang berdagang dan singgah di daerah-daerah Indonesia. Selain untuk berdagang, para pedagang Arab itu juga menyebarkan Islam. Pendapat ini didukung oleh seorang sastrawan dan ulama Indonesia. Selain itu juga, sumber catatan Tiongkok dinasti Tang menyebutkan adanya kegiatan pedagang Arab di Indonesia dan disebutkan pula adanya kampung Arab Islam di pantai barat Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Nah, bagaimana Nak Anton? Sudah Ibu jelaskan, sudah memahami atau masih bingung? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Nanti dibaca-baca lagi ya Nak materinya biar bisa dipahami. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu langsung kasih tugas aja ya. Tugasnya Ibu suruh buat peta konsep mengenai ketiga teori tersebut. Nah, mengenai ketiga teori Persia, Arab, dan Gujarat tersebut, buatlah peta konsep sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Nanti langsung dikumpul ke WA Ibu aja ya. Minggu depan terakhir. Ada yang ingin bertanya masalah tugasnya? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu langsung akhiri saja ya.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya. Terima kasih anak